Selamat pagi, Bapak Ibu apa kabar? Semoga semua Bapak Ibu sehat. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman. Hari ini kalau kita melihat kehidupan kita, ada begitu banyak hal yang bisa kita poles. Dipoles sedemikian rupa sehingga apa yang nampak tidak baik menjadi kelihatan baik, apa yang kotor kembali kelihatan bersih. Dulu zaman saya kecil, rumah saya di hari-hari mendekati Natal biasanya rumah kami dicat. Tapi bukan dengan cat yang mahal, hanya menggunakan kapur warna putih supaya kelihatan bersih. Tapi hari ini ada begitu banyak macam cat, mereknya beragam, warnanya juga beragam, dan itu menjadi media untuk memoles apa yang sudah kelihatan kotor dan kusam, kelihatan bagus kembali. Tidak hanya tembok, tapi ada banyak hal yang juga hari ini dipoles. Wajah misalnya, perawatan wajah untuk memoles wajah, alis dirapikan, dibentuk sedemikian rupa ya untuk wanita-wanita khususnya. Alisnya bulunya dicabuti lalu digambar, ada yang permanen, ada yang bisa dihapus, dihilangkan, macam-macam. Mata supaya kelihatan belok, diberi eyeshadow. Ini polesan-polesan yang hari ini sangat banyak. Supaya wajah tidak berkerut, jalani perawatan-perawatan, macam-macam. Lipstick, ya, supaya bibir kelihatan merah. Tidak hanya merah warnanya, sekarang ada ungu, ada biru, orange, macam-macam. Ada banyak hal yang bisa memoles kehidupan ini. Ada juga orang yang memoles perkataan-perkataan. Ketika terjadi kelaparan di sebuah daerah, lalu dikatakan sedang terjadi rawan pangan di sebuah daerah A. Ini kan polesan-polesan. Lalu ketika banyak dijumpai orang-orang yang buta huruf, lalu dikatakan dengan perkataan, ada banyak orang-orang yang masih tuna aksara. Bahasa-bahasa polesan itu selalu dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang jelek supaya kelihatan baik. Ada juga yang mengatakan ketika terjadi kenaikan BBM, lalu dikatakan pemerintah sedang melakukan penyesuaian harga minyak dunia dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan ketika terjadi kemiskinan di sebuah daerah tertentu, kemiskinan yang sangat tinggi, lalu dibahasakan dengan bahasa keluarga prasejahtera. Ini kan bahasa-bahasa polesan yang sebenarnya tidak mau menampilkan kondisi sebenarnya. Tetapi hal-hal semacam itu Bapak Ibu terjadi juga di dalam kehidupan rohani. Ada begitu banyak kehidupan kekristenan yang juga dijalani dengan polesan-polesan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa hidup di hadapan Tuhan dengan polesan-polesan semacam itu? Ketika kita di gereja, dengan pelayanan kita, dengan tugas-tugas gereja kita bisa jatuh pada sebuah ritual-ritual polesan. Dan kita perlu bergumul dengan sebuah kedalaman spiritualitas kita. Apakah kita bisa tampil di hadapan Tuhan dengan polesan-polesan itu? Kita mari membaca surat Roma. Surat Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-7 dan 8. Roma 14 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri.
Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 itu surat di mana Rasul Paulus bicara tentang kehidupan orang-orang yang seringkali melakukan penghakiman, menghakimi saudaranya, menghakimi satu dengan yang lainnya. Lalu penghakiman itu membuat orang-orang itu tampil dengan polesan-polesan. Rasul Paulus mengingatkan melalui tulisan surat Roma pasal 14. Bagaimana kehidupan kita mesti menjadi kehidupan yang disadari sebagai kehidupan milik Kristus. Hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Tidak ada yang bisa kita poles. Kita hidup di hadapan Tuhan dan kita tidak bisa memoles diri kita supaya kelihatan baik. Tetapi di hadapan Allah, kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang baik. Sungguh-sungguh menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita diajak untuk terus belajar. Semakin peka dengan hal-hal yang ada dan sejati di dalam diri kita. Karena polesan-polesan itu tidak pernah menolong hidup kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Hidup kita ini milik Kristus. Kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita sudah diberi kasih karunia. Maka tidak perlu ada sesuatu yang kita poles. Tetapi hidup sungguh-sungguh di dalam kasih karunia Tuhan. Amin.